Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya sifat terkadang kalau melihat istri orang saya suka. Padahal saya masih bujang. Seringkali saya coba untuk menahannya tapi tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kalau puasa Senin dan Kamis alhamdulillah jalan terus. Apakah puasa yang saya lakukan akan sia-sia hanya karena suka sama istri orang? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih jazakallah khair dan terima kasih atas kejujurannya. Semoga Allah memberikan solusi ya dan menurunkan syahwat kita. Yang pertama tentu saja doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doalah dan jujur ketika kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, puasa. Fa inna lahu wija, kata Nabi SAW, karena puasa itu perisai. Alhamdulillah beliau udah puasa Senin Kamis, tapi masih ya ditambah gitu loh. Puasa Nabi Daud. Jadi puasa Nabi Daud. Nah kalau masih begitu juga berarti evaluasi kualitas puasanya. Itu ada masalah nih. Karena kalau puasanya oke, secara umum pasti akan memberikan solusi. Karena Nabi yang mengatakan. Nabi SAW yang mengatakan. Jadi evaluasi. Karena kan Nabi yang bilang hadirin. Ruba sa'imin adzuhu min siyamil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan haus. Berarti kan banyak orang itu kualitasnya bermasalah. Jadi bukan hanya sekedar puasa, perbaiki kualitas puasa. Terus kalau memang ini berjalan terus, maka antum perlu evaluasi diri. Jangan-jangan nikah itu sudah sampai derajat wajib untuk antum. Kalau sudah sampai derajat wajib, ya menikah lah, gitu loh. Menikah. Karena ini bahaya, apalagi suka sama istri orang. Suka sama anak orang aja bahaya, apalagi tuh anak udah jadi istri orang, lebih bahaya lagi. Jadi solusinya nikah, tapi nikah juga jangan asal-asalan, harus benar-benar ditata. Tapi insya Allah kalau misalnya antum, dan juga jangan, yang berikutnya jaga pandangan juga lah, ghudul basar. Nah ini kan apa nih itu? Oh ya, terkadang kalau melihat istri orang saya suka, ya jangan lihat gitu loh. Lihat suaminya aja. Loh, ya bener kan? Boleh nggak lihat suami orang? Benar. Ibu-ibu jangan jawab, saya mau nanya yang di sini. Boleh nggak lihat suami orang? Boleh, asal jangan dengan tatapan nafsu. Boleh. Jadi ini salah nembak nih. Harusnya ke kanan, dia ngeliatnya ke kiri gitu loh. Jadi antum liatin aja jenggotnya, antum liatin itunya gitu loh. Gitu. Ya Allah deh. Insya Allah ilfil sama istrinya. Insya Allah ilfil sama istrinya. Jadi jangan dilihat yang jadi masalah, antum lihat. Gitu loh. Baru kalau udah nggak bisa juga, udah nikah. Nikah tapi hati-hati. Pelan-pelan. Dan jangan tergesa-gesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Ya, amin wa iyyakum. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Ustadz, bagaimana telah disampaikan tadi bahwa maksiat yang kita lakukan akan menghasilkan kekerasan hati, kelapangan hati dan semisalnya mungkin ya. Lantas bagaimana cara mengobati kekerasan hati tersebut? Mohon jawabannya Ustadz, karena Ana merasakan hal tersebut dan Ana takut tergolong orang yang munafik apabila menutupi bahwa hati Ana keras, dan dampak dari kerasnya hati itu Ana susah merenungi dan menangis dikala membaca ayat-ayat Allah dan berzikir. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, terima kasih. Keberanian beliau untuk menyampaikan itu sebuah tanda kebaikan. Membersihkan hati kan
kita sudah tahu bersama, simpel sebenarnya, yaitu sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan banyak mikir, pokoknya ada perintah kerjain, ada larangan itu tinggalkan. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi walir rasul, idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan membuat kalian hidup, yang membuat hati kalian hidup gitu loh. Kalian benar-benar merasakan sensasi kehidupan. Jadi sambutlah seruan itu yang membuat hati kalian hidup. Jadi udah deh, yang jadi masalah tuh kita move on-nya kelamaan. Berubahnya itu pakai mikir-mikir. Udah jelas nih ayatnya, masih ragu-ragu juga. Jadi kalau udah jelas, pemahamannya benar, perintahnya jelas, larangannya jelas, dan kita nggak salah paham, udah jangan banyak mikir lah, kerjain. Dan disitulah keberkahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak banyak mikir ketika Allah perintahkan beliau untuk menyembelih putranya. Dan Ismail juga nggak banyak mikir. Apa kata ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, nak? Apa respon Ismail? Beri aku 3 hari ya. Bilang gitu. Tolong kasih kesempatan aku berpikir. Aku mau merenung. Aku mau tanya teman. Aku mau tanya guru BK. Enggak kan? Enggak ada. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Itu nggak banyak mikir. Istajibu. Sambut tuh seruan Allah. Jangan kebanyakan mikir. Mikir tuh bagus, tapi pada tempatnya. Itulah. Mikir itu bagus. Bukan nggak boleh mikir. Mikir tuh bagus. Tapi kalau salah tempat, nggak nyaman. Gitu. Uh, lagi ya, tunggu ya. Panjang-panjang sekali pertanyaannya. Bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya mau bertanya jika ada orang epilepsi kambuh pada saat sholat dan dia baru sadar dan sholatnya itu pun tidak bisa dijamak. Apakah dia akan dosa karena meninggalkan sholatnya atau gimana? Mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum, senyum, mohon maaf jika ada kata-kata yang rancu atau tidak dimengerti. Iya makasih. Itu ya. Dan nggak harus senyum ya. Hadirin, Nabi SAW bersabda, "Mana ma'ani sholah au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia nggak sholat, maka dia sholat ketika dia ingat atau dia terbangun. Maka kasus ini dikiaskan ke hadis di atas. Kalau dia epilepsi lalu dia nggak sadar, lalu dia bangun, misalnya itu sholat subuh, lalu dia baru sadar jam 7 pagi, atau ini sholat asar, dia sadar baru jam 7 kurang 15, maka tidak ada masalah sama sekali, dia sholat ketika dia sadar. Insya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Tolong kasih nasihat kepada orang yang kehilangan barang di sebuah kajian dan dikhawatirkan dia trauma karena kejadian ini. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tas hilang gitu ya, atau
sendal hilang. Akhirnya dia trauma. Karena dia trauma, besok-besok dia nggak mau pakai sendal lagi ke kajian. Gitu mungkin ya. Traumanya kan macam-macam. Jadi yang pertama, kembali kepada konsep al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu ahada. Tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang. Nah sekarang jadi masalah banyak orang ketika misalnya ke rumah Allah atau ke masjid atau mungkin ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalian, itu merasa orangnya baik-baik semua. Enggak, tanah suci itu nggak bisa mensucikan seseorang gitu loh. Tapi kan Nabi itu dari Mekah Pak Ustadz. Iya, Nabi dari Mekah. Abu Jahal juga di Mekah. Abu Lahab di Mekah. Jadi komplit juga tuh kota Mekah. Jadi kita waspada. Jangan melakukan tindakan yang memancing. Karena ada kejadian kehilangan tas karena dia bawa tas, dia taruh pas sudah komat gitu, tiba-tiba saf depannya kosong. Dia maju, tasnya nggak dibawa gitu loh. Merasa aman aja insya Allah orang yang sholat. Begitu salam noleh ke belakang, hilang tuh tas. Jadi ya itu salah Anda, kenapa ditinggalin ke belakang gitu. Anda bawa lah. Jadi jangan merasa, jangan meremehkan sebuah tempat, dijaga tuh. Terus yang kedua, kalau qadarullah hilang, tenang aja. Konsepnya nggak ada orang yang bisa bawa kabur harta kita. Kalau dia nggak balikin di dunia, dia akan balikin di akhirat. Tenang aja, itu investasi. Dan kita lebih butuh tuh tas di dunia apa di akhirat? Di dunia, di akhirat gitu loh. Lebih butuh di akhirat. Tapi Ustadz 20 juta tuh di tas saya. Oke, kalau misalnya tuh tas nggak hilang, terus 20 juta ada di tangan kita. Ada yang bisa jamin nggak 20 juta itu benar-benar bisa kita manfaatkan menjadi sebuah pahala? Kan nggak ada yang jamin. Bisa jadi kita pakai buat nggak jelas 19,9 juta. Akhirnya kita infakkan cuman 100.000. Ya Allah, ada 20 juta infaknya 100.000 doang. Tapi kalau 20 juta itu dibawa kabur, 20 juta itu 100% berubah jadi pahala di akhirat gitu loh. Jadi harusnya alhamdulillah investasi akhir. Kalau gitu kalau dia mau balikin saya nggak mau deh Pak Ustadz. Ya jangan juga. Terima gitu loh. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan terakhir ini poinnya, introspeksi diri. Karena kan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Nah, perbanyak istighfar deh. Jangan nyalain orang, termasuk yang ngambil gitu. Artinya jangan terlalu gara-gara dia ini kurang ajar, dia nggak punya perasaan, masuk di masjid juga nyopet gitu loh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya simpel aja. Kalau dia nggak malu sama Allah, masa dia punya perasaan sama kita? Wong di rumah Allah aja dia masih berani dosa tuh. Jadi lebih baik kita introspeksi diri. Dengan introspeksi diri banyak hal-hal yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Mungkin itu poinnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Insyaallah di tahun 2018 ini Ana ada niat ingin nikah. Kepada Ustadz dan rekan-rekan jemaah, Anda mohon bantuan doanya agar keinginan Ana ini Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Jazakallahu khair. Amin. Wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Ya, kita doain. Antum doain, Ana udah. Antum doain tuh. Nah, kok antum diem aja, dia kan minta doa antum juga. Doain. Wafaqakumullah. Semoga berhasil. Ya, makasih banyak. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, orang tua Ana nikah lagi. Jadi bapak Ana udah nggak perhatian lagi sama Ana, ibu Ana salah sedikit langsung marah. Semenjak bapak nikah lagi, sikap Ana harus gimana Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Ya terima kasih. Lagi-lagi ini
kembali membuktikan bahwa mayoritas yang poligami itu tidak memahami konsep poligami dan poligaminya bermasalah dan akhirnya membuat citra poligami itu buruk. Betul nggak nih? Oh, ibu-ibu yang jawab betul? Si ibu-ibu lah, susah. Ini yang perlu kita camkan. Orang yang begini berarti nggak siap nikah lagi. Tapi gimana sikap kita? Sikap kita yang pertama harus objektif dan proporsional. Ingat, kalau orang tua kita ngajak kekufuran aja, Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufah." Bersahabatlah dengan mereka dengan baik. Ini nggak bisa dibenarkan, tapi ini tidak lebih parah daripada kekufuran. Jadi sebagai seorang anak tetap berbakti kepada ayah dan ibu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doain ayah kita. Dan yang ketiga, nasehatin. Kalau kita nggak berani nasihat langsung, antum bisa pakai surat kaleng gitu loh. Tapi udah nggak zaman surat kaleng ya. Ya antum pakai apalah, email kaleng ke atau WA kaleng, terserah, yang penting imbuhannya kaleng. Nah, tapi pakai bahasa yang bijak gitu loh. Ingetin takut kepada Allah, dihisap sama Allah. Jangan sampai pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi pincang. Ini kesian, ayah kita kesian kalau dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih support buat ibu kita untuk tetap sabar, tetap tabah, dan ini ujian, dan terus introspeksi diri. Kenapa nih bisa terjadi di keluarga kita? Apa yang salah dengan dosa-dosa kita? Maka insya Allah kalau ini bisa disikapi dengan sabar dan mendekat kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih solusi. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf tidak bisa dibahas semuanya. Dan oh ya, insya Allah kita besok pertemuan terakhir di bulan Sya'ban ya. Benar nggak sih? Sebentar kita nyontek tanggalan dulu. Iya, 12 masih Sya'ban dan pertemuan berikutnya 19 itu sudah masuk Ramadan. Sudah masuk Ramadan. Dan tanggal 19 insya Allah kita akan kajian Ba'da Asar. Kajian Ba'da Asar agar, dan ini kajian penting karena di awal bulan suci Ramadan, dan kita akan mulai dari jam berapa ya? Jam 4 ya insya Allah. Ya insya Allah Ba'da Asar sampai mendekati Maghrib, dan kemungkinan besar mayoritas kita akan buka di sini. Dan harapan saya ya hadirin yang dirahmati dan teman-teman sekalian, kita akan berusaha pelan-pelan jadi seorang penuntut ilmu ya. Kita pelan-pelan berusaha mengupgrade kualitas kita. Kita pelan-pelan berusaha meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita. Dan ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa itu selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana seluruh kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan pada saat berbuka ini, kita pengen buat program bagi yang mampu itu pas kajian kita bawa makanan berbuka untuk kita dan untuk minimal satu saudara kita. Jadi buat kita dan untuk satu saudara kita. Jadi gimana pada hari itu kita jadi pihak yang memberi, bukan diberi makanan berbuka. Karena yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kedua, manfaat tarasa iman. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Alangkah kapan lagi ya, dan alangkah indahnya jika kita bisa kasih makanan berbuka
kepada seorang penuntut ilmu, orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha memperbaiki diri, yang ikhlas, yang tulus. Dan ini kesempatannya. Belum tentu kalau kita kasih buka di luar, orang itu penuntut ilmu. Orang itu berusaha menjaga ketakwaan. Orang itu berusaha beriman. Tapi kalau di majelis seperti ini, itu kita rasa banyak orang-orang seperti itu, nasabu kadzalik wala nuzakki Allahi ahad, dan ini kesempatan emas buat kita dan sekaligus mendidik mental memberi kita. Bu, jadi para sahabat kan galau hadirin, sebagaimana hadis Bukhari, orang-orang miskin di zaman sahabat itu galau kalau dikasih terus sama orang kaya. Dan mereka katakan dzahaba ahlud dutsuri bil ujur. Orang-orang kaya telah mengalahkan kita dengan pahala-pahala mereka. Karena mereka ngasih terus, kita dikasih. Nah, ini momentum bagaimana kita memberi. Jadi itu yang ingin disampaikan di tanggal 19. Kita pengen gimana jika kita memberi. Gitu loh. Dan itu pahalanya gede banget. Dan itu lebih penting, lebih besar daripada jika kita dikasih. Kalau dikasih di masjid, di banyak masjid Jakarta, antum ke masjid, antum akan dikasih. Tapi ngasih ini momen yang sangat berharga, apalagi yang antum kasih itu seorang yang ingin berhijrah, bertaubat, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira setuju nggak nih dengan konsep ini? Iya, cuman 15 orang daerah sini doang yang di situ. Gimana? Setuju apa enggak? Ya, jadi gitu ya. Jadi kita bawa buat orang, gitu. Kita bawa buat orang, minimal satu orang. Ibnu Umar itu kalau buka puasa nggak ngasih nggak ada orang di rumahnya sehingga dia nggak bisa kasih makanan berbuka, dia nggak mau buka di rumah, dia keluar di jalan sehingga dia bisa ngasih orang. Itu Abdullah bin Umar. Jadi coba kita latihan, bisa nggak nih kita punya mental seperti itu. Kalau di Ramadan mentalnya masih cari bukaan gratis, gimana di luar Ramadan? Berat udah. Stadium parah udah begitu. Ya, di Ramadan aja mentalnya cari bukaan gratis. Boleh sih, tapi itu kan buat orang awam. Antum harus main di level lebih tinggi. Bisa aja kita atur untuk menservis tuh bisa, tapi sayang gitu loh. Ini Ramadan. Jadi kalau bisa sekali lagi kita yang ngasih di bulan suci Ramadan, dan semoga gerakan ini bisa antum terapkan lagi di kesempatan-kesempatan yang lain.